Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali pada kesempatan hari ini kita boleh bersama-sama bertemu untuk kita belajar bersama tentang firman Tuhan melalui PA GKJ Karangpandan. Dan hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan yang diberi judul kasih yang nyata. Namun sebelum kita lebih jauh lagi, kita akan bersatu di dalam doa, meminta Roh Kudus yang menolong kita, supaya kita boleh memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan. Mari saya hantarkan. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap anugerah kasih karunia yang Kau nyatakan kepada kami. Pada kesempatan hari ini, kami boleh merasakan anugerah keselamatan, anugerah hidup kekal, oleh karena Engkau sendiri telah berkorban bagi kami, dan Engkau telah menang dari dosa, bangkit dari antara orang mati. Kami boleh menerima anugerah keselamatan itu ketika kami mau mempercayai Engkau. Terima kasih Tuhan untuk anugerah itu. Dan pada kesempatan hari ini ya Tuhan, kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami, supaya di dalam kami menjalani kehidupan kami terus meneladani Engkau, menunjukkan kasih yang nyata sebagaimana Engkau menunjukkannya kepada kami juga. Terima kasih Tuhan. Biar Roh Kudus yang menuntun kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat terkasih, sebelumnya mari kita memuji nama Tuhan. Kita akan bersama-sama menaikkan pujian kita dari Kidung Jemaat 161. Segala kemuliaan. Segala kemuliaan bagi-Mu penebus, suara anak-anak memuji Dikau terus. Hosana Raja kami, Hosana nadam, utusan Tuhan Allah, mubaraklah Engkau. Kita pujikan bait yang kedua. Segala kemuliaan bagi-Mu penebus, suara anak-anak memuji Dikau terus. Malaikat dalam surga memuji nama-Mu. Segala yang tercipta menyambut kuasa-Mu. Demikian seperti lagu ini, kemuliaan layak diberikan kepada Tuhan kita, karena kasih-Nya telah dinyatakan kepada kita melalui karya penebusannya. Kasih-Nya itu kasih yang nyata. Dan pada kesempatan hari ini, kita akan belajar bagaimana menunjukkan kasih yang nyata itu. Kita akan melihat kebenaran firman Tuhan dari Lukas 10 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-37. Saya akan bacakan untuk kita semua. Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-37. Demikian firman Tuhan. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus.
Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat, apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu." Maksud kami dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu ini benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang ini, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri. Lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya sewaktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikian firman Tuhan. Berbahagia kita yang merenungkan dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Jemaat yang terkasih, ada sebuah cerita seperti ini. Ada seorang ibu yang tua, renta. Dia berjualan keliling, berjualan gorengan. Namun suatu ketika ada larangan, karena terjadi wabah COVID-19, ada larangan untuk melakukan pertemuan, perjalanan, ya, karena daerah yang di mana dia tempat tinggalnya itu sudah mulai diberlakukan PSBB. Nah, tetapi ibu ini tetap berjualan karena harus menyambung hidupnya. Nah, sayangnya dia tidak memakai masker atau alat perlindungan diri apapun. Lalu seorang polisi menegur nenek ini dan memarahinya karena dia tidak mematuhi apa yang menjadi aturan dari PSBB. Kemudian polisi itu menyuruh nenek itu untuk pulang. Beberapa ratus meter kemudian ada seorang anak muda, seorang pemudi yang menghentikan langkahnya. Kemudian ia datang kepada nenek itu dan membeli beberapa gorengan atau jajanan yang dijual oleh nenek itu. Bukan hanya itu, dia memberi masker dan bahkan dia membayar lebih dari yang seharusnya dibayarkan. Nah, nenek itu berkata, "Ini kembaliannya, nak." Tetapi kata perempuan itu, "Buat nenek saja." Lalu ia langsung melangkah pergi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebuah langkah sederhana, ya, kasih yang nyata telah ditunjukkan oleh seorang pemudi ini. Ya, bukan berarti juga yang dilakukan oleh polisi itu salah, karena kitab
tahu bersama bahwa polisi harus menegakkan aturan. Ya, dia harus menegakkan aturan, dan aturan itu tentu dibuat untuk kebaikan bersama. Itu pun juga bentuk kasih. Namun apa yang dilakukan oleh pemudi ini jelas. Dia mengerti apa yang menjadi kebutuhan dari nenek itu. Nah, dalam bacaan PA yang kita perhatikan, kita baca bersama pada hari ini, kita ditunjukkan bagaimana Yesus mengajar seorang ahli Taurat yang bertanya kepadanya tentang bagaimana mendapatkan kehidupan kekal. Ahli Taurat itu tahu sebenarnya bahwa untuk mendapatkan kehidupan kekal, maka dia perlu untuk melaksanakan yang namanya hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jelas sekali. Tetapi yang menarik ya, apakah ahli Taurat ini betul-betul sudah melakukannya? Nah, kita tahu bersama bahwa ahli Taurat itu tidak mengasihi golongan tertentu. Ya, tidak bergaul dengan golongan tertentu. Misalnya pemungut cukai, perempuan sundal, orang Samaria, ya, dan beberapa golongan-golongan lain yang dianggap itu najis atau berdosa. Nah, pada kenyataannya seperti itu. Padahal kita tahu bersama bahwa Tuhan menghendaki bahwa kasih itu dinyatakan kepada semua orang tanpa membeda-bedakan. Tanpa ada penghakiman, tanpa memilih-milih, dan dengan tindakan yang nyata. Maka Yesus menjawab pertanyaan ahli Taurat tentang siapakah sesamamu? Siapakah sesamaku? Dia menjawab dengan sebuah ilustrasi tentang orang Samaria yang baik hati. Nah, kita tahu bahwa di dalam ilustrasi yang disampaikan oleh Yesus itu sebenarnya Yesus sekaligus menampar, ya, menampar orang atau ahli Taurat ini, ya, yang berusaha untuk membenarkan diri. Kita lihat di dalam ilustrasi itu bahwa sikap imam dan orang Lewi ketika melihat ada orang yang dirampok dan ditinggalkan setengah mati di jalan, mereka menjauhi, mereka lewat dari seberang jalan. Nah, tetapi orang Samaria yang dianggap berdosa dan disingkirkan oleh para pemuka agama tadi, justru dia menunjukkan satu kasih yang nyata. Ya, dia tidak takut, dia tidak curiga ketika dia mau melakukan sesuatu. Bahkan ia mengorbankan waktu, ia mengorbankan tenaga, termasuk dia menganggap orang itu lebih penting. Kenapa? Karena dia menghentikan apa yang menjadi urusannya. Dia seharusnya melakukan sesuatu, pergi ke suatu tempat, tetapi dia hentikan langkahnya. Dia obati, dia rawat, dia bawa ke penginapan, dia rawat. Baru dia melanjutkan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Dia melihat bahwa orang itu lebih penting. Dia mengerti apa yang menjadi kebutuhan orang itu. Nah, jemaat yang terkasih, ini menunjukkan sebuah kepedulian, sebuah kasih yang nyata. Nah, pertanyaannya adalah, bagaimana dengan kita sebagai anak-anak Tuhan? Bagaimana sebagai orang-orang yang telah menerima kasih yang nyata dari Tuhan Yesus sendiri? Ketika ia telah disalibkan bagi kita, ia telah mati bagi kita dan bangkit bagi kita. Apakah kita sendiri meneladani apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus itu? Nah, bagaimana kita melakukan itu di tengah wabah yang sedang terjadi ini? Bagaimana kasih nyata itu kita tunjukkan? Banyak orang yang membutuhkan pertolongan kita. Apakah kita menolongnya? Apakah kita takut atau curiga kalau menolong? Wah, jangan-jangan yang saya tolong ini dia terinfeksi, nanti menularkan kepada saya. Atau kita curiga, oh ini orang asing, saya nggak berani. Atau juga kita memilih-milih siapa yang kita kenal. Oh, yang kenal saja yang kita tolong. Ya. Atau sesama orang Kristen saja yang kita tolong. Ya. Membagi sembako kepada orang Kristen saja. Atau menolong
sekolah-sekolah Kristen atau rumah sakit Kristen atau apapun lembaga yang berbau Kristen saja. Apakah begitu? Memilih-milih. Nah, apakah betul juga kita sungguh-sungguh rela mengorbankan waktu, tenaga, dan kepemilikan kita? Entah itu uang, entah itu harta, untuk menolong orang. Nah, apakah kita sendiri takut tidak cukup? Walah, kalau aku menolong nanti tidak cukup buat aku. Nanti kebutuhanku tidak tercukupi. Aku sendiri kan juga harus nabung. Aku sendiri harus bertahan hidup. Nah, apakah seperti itu? Itu yang membuat kita menunda untuk menolong, menahan kita untuk menolong, untuk bergerak. Nah, pertanyaannya adalah, apakah orang lain itu lebih penting daripada kita, atau kepentingan kita, atau golongan kita, atau urusan kita? Ketika kita menganggap orang itu lebih penting, maka kita akan bisa menunjukkan kasih yang nyata. Kita akan bisa berkorban. Kita akan bisa memberi. Nah, jemaat yang terkasih, itulah yang harusnya menjadi tingkah laku atau sikap kita sebagai orang-orang yang telah menerima kasih Tuhan. Karena itu, mari tunjukkan kasih yang nyata, meski kecil namun bermakna. Jemaat yang terkasih, kiranya itu bisa menolong kita di dalam kehidupan kita dan menjadikan pedoman bagi hidup kita untuk menunjukkan kasih. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur karena kami telah menerima kasih-Mu. Karena itu tolong kami, mampukan kami untuk kami bisa mengasihi orang lain dengan kasih yang nyata pula. Apalagi di tengah kondisi wabah ini. Kiranya mampukan kami untuk tidak takut atau curiga, tetapi terus berharap kepada Tuhan. Meyakini bahwa Tuhan memelihara kami, sehingga kami tidak akan ragu untuk memberi. Tuhan, tolong kami, supaya kami punya hati yang besar, yang bisa melihat kebutuhan orang. Hati yang besar, yang bisa melihat orang lain itu lebih penting daripada kami sendiri. Lebih penting dari urusan kami, lebih penting dari kebutuhan kami atau golongan kami sendiri. Dan bisa bersama-sama dengan masyarakat semua untuk bisa menunjukkan kasih yang nyata. Melalui hal-hal kecil, melalui hal-hal sederhana. Karena itu tolong kami, mampukan kami, beri keberanian kepada kami, supaya kami bisa melakukannya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.